Datang batang pengantin sakema sakit semenangkal wahyu ingkang sampurna dumugi Tuhan. Sahabat Nusantara, setiap daerah pasti memiliki nilai-nilai budaya warisan leluhurnya masing-masing. Nilai-nilai tersebut kemudian menjadi pegangan dalam kehidupan masyarakatnya. Tak terkecuali di Pulau Jawa, di mana sebagian besar masyarakatnya masih memegang teguh dan menjalani adat istiadat di berbagai siklus kehidupan, mulai dari pernikahan, kehamilan, kelahiran, hingga kematian. Dalam tayangan kali ini, Emmanus TV akan mengajak sahabat Nusantara untuk mengenal lebih jauh lagi serangkaian prosesi adat Jawa dalam berbagai acara besar. Halo sahabat Nusantara, hari ini saya Putri Sugiono akan pergi ke Purwokerto. Di sana Permadani mengadakan acara paragan siswa. Kegiatannya ada siraman, midodareni, dan lain-lainnya. Seperti apa sih kegiatannya? Terus ikuti saya. Prosesi pernikahan adat Jawa menjadi salah satu prosesi pernikahan yang paling sering digunakan di Indonesia. Adat Jawa sendiri menyuguhkan pernikahan yang terkenal sakral dan melibatkan banyak ritual. Nilai-nilai luhur tentang keberlangsungan berumah tangga tercermin dalam setiap rangkaian prosesinya. Agar acara pernikahan berjalan lancar, maka tata cara dan pantangan harus dilaksanakan dengan benar. Tidak boleh sembarangan. Halo sahabat Nusantara, sekarang saya sudah sampai di Purwokerto, tempat di mana paragan siswa Permadani berlangsung. Seperti apa kegiatannya? Langsung aja kita lihat ke dalam. Babaring olah kabrigelan, siraman, dabrak, Surakarta, Hadiningrat, sasampune pasang tegete dalah Tuhan katon dumateng jurus bogo Bobo Teguh Saripit Garwo tuju Pandopo Agung. Siraman itu mengandung maksud. Yang pertama diawali pasang bleketepe. Bleketepe itu terdiri dari atau terbuat dari daun kelapa yang sudah tua, yang sudah hijau itu untuk di enam menyerupai anyaman lah. Artinya itu mengandung doa juga bahwa orang tua yang sudah mengenam-enam, menganyam-anyam kapan bisa menikahkan putra-putrinya. Kemudian kenapa dibuat dari daun kelapa? Karena daun kelapa itu mempunyai fungsi yang serbaguna. Jadi tumbuhan kelapa itu baik dari daunnya, dari kelapanya, bahkan dari lidinya bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian dipasang oleh bapak ibu, dipasang di depan pintu itu sebagai simbol, sebagai disebut tarup. Jadi bleketepe itu bisa juga disebut tarup. Karena terjadinya memang dulu yang pertama adalah Ki Ageng Tarup sejarahnya ketika mau menikahkan putrinya yang bernama Dewi Nawangsih dengan Bondan Kejawan dari Demak. Karena Ki Ageng Tarup itu mengundang para priagung dari Demak, maka supaya suasana itu adem ayem dan kelihatan indah bawirop, maka dipasang tarup atau disebut bleketepe. Tidak hanya tarup dan bleketepe yang dipasangkan, tuwuhan atau tumbuh-tumbuhan juga diletakkan di kanan kiri pintu masuk. Tuwuhan terdiri dari seikat padi simbol kecukupan pangan, setandan pisang raja simbol kewibawaan, cengkir gading agar pengantin segera diberi momongan, dan berbagai tumbuhan lainnya yang juga memiliki makna masing-masing. Seluruh prosesi awal ini dilakukan oleh ayah dan ibu mempelai sebagai wujud kerjasama yang baik. Tuwuhan itu tumbuh-tumbuhan, daun-daunan, ada pisang rojo setangkep, itu juga simbol atau wujud doa. Artinya kenapa dipilih pisang raja atau pisang rojo, supaya nanti calon mempelai wanita dan mempelai pria adalah
kehidupannya bisa mukti wibowo seperti raja. Daun pisang, maksudnya pisang yang masih utuh. Ada pisangnya, ada jantungnya, ada daunnya, dan dipasang di kanan dan kiri. Kemudian ada cengkir gading. Cengkir gading itu ya melambangkan supaya nanti cepat diberi momongan. Kemudian ada padi dan jagung. Juga itu melambangkan supaya nanti kedua mempelai nanti setelah membangun mahaligi rumah tangga itu kecukupan makanan, sandang pangan dan papan khususnya. Kemudian ada daun ringin. Daun ringin itu wujud pengayoman, jadi nanti kedua mempelai itu bisa di dalam keluarga bisa mengayomi, baik itu mengayomi anak-anaknya juga mengayomi warga sekitarnya. Kemudian ada daun kluwih. Daun kluwih itu simbol supaya nanti menjadi manusia yang linuwih atau manusia yang luar biasa lah, di atas rata-rata. Daun alang-alang itu juga simbol tidak ada halangan. Menikahkan seorang anak tentulah menjadi sebuah momen penting dalam hidup orang tua. Orang tua akan melepas anaknya untuk menjalani kehidupan barunya sebagai sepasang suami istri. Dalam upacara ini terdapat sungkeman. Nah, ini calon pengantinnya sedang melakukan sungkeman sebelum melakukan siraman. Suasana haru dan sakral kian terasa saat sang anak melakukan sungkeman kepada kedua orang tua sebelum menuju prosesi siraman. Di sini, calon pengantin sekali lagi memohon restu ayah dan ibu untuk menjalani kehidupan yang baru bersama pasangan, serta meminta maaf atas semua kesalahan. Usai sungkeman, dilanjutkan dengan prosesi siraman, yakni calon pengantin akan dimandikan dengan air yang berasal dari 7 sumber mata air atau tirta suci, dan dicampur dengan kembang setaman terdiri dari mawar, melati, dan kenanga yang terkenal harum baunya. Maka diharapkan pengantin juga akan wangi atau mendapat keberkahan dari para leluhur. Sementara 7 sumber tirta suci tersebut melambangkan harapan hidup untuk saling menolong. Karena angka 7 dalam bahasa Jawa disebut pitu, yang kemudian dimaknai sebagai pitulungan atau saling tolong-menolong. Kemudian tadi ada siraman juga, calon pengantin putri kita sirami dengan kembang 7 rupa dan air dari 7 sumber, gitu ya, dari 7 sumber. Kalau tadi yang disebutkan itu sumbernya kan bahasa Jawa macam-macam. Kalau di bahasa Indonesia kan umpamanya ada yang dari Purwokerto sendiri atau ada dari Wangon, dari Cilacap. Itu diambil, digabungin jadi satu. Yang penting dari 7 wilayah gitu aja. 7 sumber kan gitu, ya. Sebelum melakukan siraman, air siraman dari pihak calon pengantin putri akan diambil sebagian untuk diberikan kepada perwakilan keluarga calon pengantin pria. Air tersebut akan dicampur di air siraman calon pengantin pria. Kulo badhe minta sroyo dumateng panjenengan. Kasuwun ngaturaken tirta suci katur dumateng bakal desa. Dawuh panjenengan tumuli badhe kula pinartani. Amung puja puji panjenengan panjenengan dumateng kula satemah manggihi kawujudan. Matur nuwun. Dalam tradisi siraman, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya waktu pelaksanaan biasanya pada pukul 10 pagi atau jam 3 sore. Konon, waktu-waktu tersebut adalah saat di mana para bidadari turun ke bumi untuk mandi. Sehingga kecantikan bidadari akan menurun pada calon pengantin wanita. Kemudian, tata cara urutan siapa yang memandikan calon pengantin. Dimulai dari ayah, ibu, lalu dilanjutkan para sesepuh, dengan tujuan meminta doa restu agar pernikahan yang dijalani langgeng. Terakhir barulah juru rias pengantin turut menyirami. Biasanya jumlah orang yang memandikan calon pengantin harus ganjil. Saking Purswata, Awidoyo, Pangaribowo Gusti ingkang Hamayaka, dateng batal pengantin sakemah, saged jumeneng kaluwarga ingkang sampurna,
belahan. Tirta suci ingkang urkali saking kedrajat awit welasing Gusti ingkang urbe ngarat-haraya kumandhut bakal pengantin satemah saged kasihan derajat ingkang inggih. Inilah ritual pecah kendi oleh kedua orang tua calon pengantin yang dilakukan seusai menyirami anaknya. Niat ingsun ora mecah kendi nanging mecah pamore anakku wadon setunggal kali 3. Saat menjatuhkan kendi, kedua orang tua akan berujar, "Niat ingsun ora mecah kendi, nanging mecah pamore anakku." Saat kendi telah jatuh dan pecah berkeping-keping, sang ayah pun mengucap, "Wis pecah pamore." Artinya, telah pecah pamor sang anak dan siap untuk menikah. Diharapkan pula aura calon pengantin makin memancar. Mecah kendi artinya anak perempuan yang tadinya masih ikut dengan orang tua, dengan adanya siraman ini kita pecah kendinya supaya dia bisa mecah pikirnya, dia akan menjadi diri sendiri, pamornya keluar untuk melanjutkan ke jenjang rumah tangga. Selanjutnya prosesi bopongan, yakni calon pengantin putri digendong ayahnya sambil diiringi ibu menuju kamar pengantin untuk ganti busana usai siraman dan merias diri. Prosesi ini menunjukkan besarnya kasih sayang orang tua. Nah, saat calon mempelai wanita sedang bersiap-siap, orang tua melanjutkan rangkaian acara dengan tradisi dodol dawet alias berjualan dawet. Momen ini menjadi salah satu yang ditunggu para tamu, di mana tamu-tamu yang hadir bisa langsung mengantre untuk mendapatkan es dawet yang dijual oleh tuan rumah. Menariknya, alat tukar yang digunakan untuk membeli dawet bukanlah uang, melainkan kreweng atau pecahan genting tembikar. Dawet asli saking ledung saking Banjarnegara. Tentunya kegiatan berjualan dawet ini bukan sekedar hiburan, melainkan ada pesan-pesan yang hendak disampaikan. Dawet, minuman tradisional yang memiliki campuran santan dan gula Jawa, dianggap simbol bersatunya mempelai pria dan mempelai wanita dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Lalu ayah yang memayungi ibu saat berjualan dan menerima kreweng, diartikan bahwa untuk membangun rumah tangga diperlukan kerjasama dan berbagi peran suami istri. Selain itu, ayah juga memiliki peran sebagai pelindung dan pencari nafkah terbaik bagi keluarga. Tradisi dodol dawet dalam acara siraman adat Jawa memiliki makna bahwa untuk melimpahkan rezeki sebagai simbol bahwa mempelai pria siap untuk mencari nafkah untuk calon istrinya. Sementara kreweng dari tanah liat yang dibentuk bulat seperti koin dimaksudkan sebagai simbol pengingat bahwasanya manusia berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Dawet ludes terjual, waktunya menghitung hasil penjualan. Wah, banyak juga ya hasil jualan dawetnya. Ya, dalam momen menghitung ini memang harus disebutkan jumlah yang banyak, dengan harapan kehidupan rumah tangga sang anak nanti rezekinya juga berlebih. Sebagai pamungkas prosesi siraman, calon pengantin putri akan duduk bersama kedua orang tuanya, lalu disuapi nasi beserta lauk pauknya sebagai tanda syukur. Ini menandakan jika orang tua telah siap melepas anaknya berumah tangga dan sang anak pun siap secara lahir batin.